sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas video kami dengan judul materi APBD Kota Ternate. Langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Oke, untuk APBD Kota Ternate, anggaran pendapatan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah di Indonesia dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. APBD ditetapkan melalui peraturan daerah dan berlaku dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun. Adapun beberapa poin dari APBD, yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan PAD atau pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Itulah presentasi dari pemateri pertama dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Kepada pemateri kedua, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator telah memberikan saya waktu. Di sini saya melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu belanja daerah. Di mana belanja daerah ini ada belanja langsung dan ada belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri dari 8 kelompok. Yang pertama belanja pegawai, kedua belanja bunga, ketiga belanja subsidi, keempat belanja hibah, kelima bantuan sosial, keenam belanja bagi hasil, ketujuh bantuan keuangan, kedelapan belanja tidak terduga, dan belanja langsung. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengenai belanja langsung yang terdapat dalam pasal 50, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari 2. Yang pertama belanja pegawai dan yang kedua belanja barang dan jasa. Itulah presentasi dari pemateri yang kedua dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Di sini ada belanja modal. Digunakan untuk pengeluaran dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli atau pembangunan aset. Di sini juga ada jenis-jenis dan modal yang termasuk belanja modal meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat jangka panjang agar lebih memahami ragam transaksi tersebut. Berikut jenis pembelian perusahaan, yaitu yang pertama peralatan dan mesin, yang kedua tanah, gedung dan bangunan, yang ketiga integrasi jalan dan sejenisnya, yang keempat belanja modal fisik lainnya. Itulah presentasi dari pemateri yang ketiga dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang terakhir. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan saya. Sini saya melanjutkan materi selanjutnya, kriteria belanja modal. Kriteria dan ketentuan contoh dari belanja modal adalah tercantum pada Peraturan Direktorat Jenderal Bendaharaan mengenai permodalan menggunakan akun pendapatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Ada 4, yaitu yang pertama pengeluaran biaya guna mendapatkan aset tetap atau lainnya yang berfungsi untuk menambah manfaat
menggunakan manfaat kapasitas dalam jangka waktu. Yang kedua, transaksi keluar dilakukan melebihi batas minimum kapasitas aset tetap atau lainnya menurut peraturan pemerintah. Yang ketiga, pembelanjaan dilakukan setelah memperoleh aset tetap atau lainnya dengan kualitas, kapasitas, manfaat, serta volumenya wajib tetap bertambah. Terakhir, perolehan aset tetap tidak ditujukan untuk dijual. Nah, selanjutnya ada Baik, terima kasih kepada para pemateri karena telah memaparkan materi kami dan saya akan menyimpulkan materi kami. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama 1 tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif DPRD. APBD terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos pendapatan asli daerah atau PAD, pos dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di dalam pos PAD adalah komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri. Dan yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya, dana perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Demikian presentasi video kelompok dari kami. Sebagai moderator, saya minta maaf atas segala kekurangannya bila